Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Kantisa Fitri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu tindakan manajemen dalam mengambil suatu keputusan tertentu yang didasarkan pada sistem informasi manajemen. Sistem adalah sekumpulan komponen yang saling berhubungan dengan batasan fungsi yang jelas, serta bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan menerima masukan atau input, serta menghasilkan output dalam proses yang terorganisasi. Jadi untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, komponen-komponen yang ada di dalam sistem harus saling bekerja sama serta memiliki ketergantungan dengan komponen yang lain. Sistem pada umumnya memiliki elemen-elemen dasar, di antaranya adalah yang pertama yaitu input, kemudian yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada feedback atau umpan balik, dan yang kelima ada kendali atau yang disebut juga dengan kontrol. Tingkat pengambilan keputusan manajemen itu tetap, tapi ukuran, bentuk, partisipasi itu dapat terus berubah. Struktur organisasi saat ini sangat terus berkembang. Dengan demikian, tingkat pengambilan keputusan manajerial yang harus didukung oleh teknologi dalam organisasi adalah yang pertama, manajemen strategis, yang kedua manajemen taktis, dan yang ketiga yaitu manajemen operasional. Menurut O'Brien dan Maracas tahun 2010, penggunaan sistem informasi sangat berperan dalam mendukung pengambilan keputusan, dan hal ini telah menjadi salah satu fungsi utama penggunaan dari teknologi informasi. Menurut O'Brien dan Maracas, pengambilan keputusan berbasis data adalah pengambilan keputusan yang didasarkan pada basis data yang terkomputerisasi sehingga menyediakan dukungan informasi yang interaktif untuk manajer dan profesional bisnis. Selama proses pengambilan keputusan, sistem pendukung keputusan menggunakan beberapa model, yaitu yang pertama adalah model analisis, yang kedua database khusus, yang ketiga wawasan pembuatan keputusan sendiri dan penilaian, yang keempat yaitu suatu proses pemodelan berbasis komputer interaktif untuk mendukung keputusan bisnis semi terstruktur. Contoh dari pengambilan keputusan berbasis data dalam organisasi pendidikan bisa dilihat dalam berbagai aspek operasional dan strategis. Di antaranya adalah yang pertama, pengelolaan kurikulum dan program pembelajaran data hasil ujian, kemudian survei siswa dan hasil evaluasi guru digunakan untuk menilai efektivitas suatu kurikulum tertentu. Berdasarkan data ini, sekolah dapat memutuskan apakah perlu menyesuaikan materi pembelajaran, menambah sumber daya, ataupun mengubah metode pengajar agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik atau siswanya. Kemudian yang kedua yaitu penempatan siswa data prestasi akademiknya. Dari hasil asesmen bakat dan preferensi belajar siswa digunakan untuk menentukan penempatan siswa dalam proses pendidikan khusus, kelas 9 remedial atau program akselerasi. Ini memastikan setiap siswa mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan juga potensi yang ada dalam peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu pengambilan keputusan penerimaan siswa baru. Organisasi pendidikan dapat menggunakan data historis tentang performa akademik calon siswa, kinerja di tes masuk, kemudian serta data demografi untuk membuat keputusan yang lebih objektif dalam proses penerimaan siswa baru. Selain itu juga
dapat juga memprediksi tingkat kelulusan dan juga kebutuhan sumber daya yang lebih baik. Yang keempat yaitu pengelolaan sumber daya dan keuangan. Data yang berkaitan dengan keuangan, penggunaan fasilitas, serta jumlah siswa dapat membantu pengambilan keputusan tentang alokasi anggaran, seperti berapa banyak anggaran yang perlu dialokasikan untuk pemeliharaan gedung, teknologi, ataupun pelatihan guru.